Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dengan Yati Nurhayati CGP Angkatan 2 Kabupaten Majalengka yang akan membawakan materi koneksi antar materi modul 11A9 dengan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kesimpulan dari pemikiran Ki Hajar Dewantara di modul 11 ini yaitu menyoroti pada tujuan utama pendidikan, bahwa pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai Pancasila, yang bersifat gotong royong, mandiri, berpikir kritis, berkebinekaan global, dan lain-lain. Merdeka belajar hari ini ditempuh dengan cara yaitu Merdeka Belajar menetapkan tujuan belajar sesuai dengan kebutuhan, minat, dan aspirasinya bukan karena didikte oleh orang lain. Menentukan prioritas cara dan ritme belajar termasuk beradaptasi dengan cara yang lebih efektif. Melakukan evaluasi diri untuk menentukan mana tujuan dan cara belajar yang sudah efektif dan yang perlu diperbaiki. Nah, hal ini sangat sesuai sekali dengan kecakapan hidup abad 21. Anak memiliki sifat kreativitas dan inovasi dalam belajar, berpikir kritis, dan memecahkan masalah yang ditemukan dalam pembelajaran, bisa berkomunikasi dan berkolaborasi dalam pemecahan masalahnya. Orientasi pendidikan, yang pertama, pendidikan itu menghamba pada anak. Yang kedua, pendidikan itu berkuasa menebalkan tulisan-tulisan surah menjadi karakter yang baik. Pembelajaran itu bersifat humanis, dan pendidikan merupakan tempat bersemayamnya benih-benih kebudayaan. Dan terakhir, pembelajaran dilaksanakan dengan senyaman mungkin. Kriteria pendidik menurut Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, pendidik adalah sebagai fasilitator. Kedua, pendidik berwawasan terbuka pada perubahan zaman hingga berpengaruh pada pengajarannya. Dan yang ketiga, sebagai pemong, dia memberi tuntunan, arahan, dan dorongan. Yang terakhir, memiliki ketulusan dan keikhlasan dalam mengabdi sebagai pendidik atau pengajar. Refleksi dan pengalaman baru yang saya peroleh dari modul 11, yakni saya begitu banyak mendapatkan pengetahuan dan pengalaman baru yang luar biasa, dan kemudian saya pun menyadari akan kekurangan yang ada pada diri saya sebagai pengajar. Nah, konstruksinya bagaimana konstruksi proses suasana kelas yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pertama, yakni student center. Pendidik memberikan penghormatan sepenuhnya kepada siswa dan menghamba pada siswa, di mana artinya segala bentuk ketuntunan itu ditunjukkan untuk pemenuhan kebutuhan siswa. Suasana pembelajaran yang menyenangkan, tidak ada tekanan dan paksaan, dan pembelajaran juga humanis. Sistem AMONG, guru bertindak sebagai fasilitator, guru melakukan pendampingan terhadap siswa, guru menuntun siswa menemukan perubahannya dari tidak tahu menjadi tahu, sekaligus memiliki budi pekerti yang baik, dan guru menerapkan semboyan pendidikan yang telah kita ketahui, ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, tuturi handayani. Yang dipercayai oleh saya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajarinya, modul 1 ini, paradigma awal tentang murid dan pembelajaran di kelasnya itu ketuntasan belajar didasarkan serangkaian kegiatan belajar mengacu pada silabus dan analisis kompetensi dasar melalui asesmen dan kegiatan penilaian harian, dan tujuan akhirnya adalah peserta didik mendapatkan hasil akhir belajar berupa nilai. Belajar masih merupakan hal yang membosankan dan kegiatan rutin tak bermakna sehingga peserta didik sulit menangkap tujuan pembelajaran sesungguhnya. Paradigma belajar yang hanya dilaksanakan itu hanya kewajiban, bukan sebagai kebutuhan. Apa perubahan dari pemikiran atau perilaku saya yang setelah mempelajari modul ini? Sekarang saya lebih menyadari bahwa kesepakatan harus dilakukan dengan anak agar tercipta pembelajaran yang menyenangkan, tidak seperti dulu. Nah, sekarang pembelajaran juga dilaksanakan lagi berfokus pada anak, kegiatan anak, pada kebutuhan anak. Dan ketiga, membuat kelompok belajar, yakni difokuskan pada tempat asalnya, tidak hanya tempat asalnya saja, tapi dari berbagai
wilayah dalam satu kelas itu bisa bercampur supaya saling kenal. Dan anak melakukan refleksi baik lisan maupun tertulis di akhir pelajarannya. Anak juga harus diberikan kemerdekaan untuk menentukan tujuan belajarnya sesuai bakat dan minatnya dan menentukan cara belajar yang mereka sukai dan menentukan evaluasi pembelajaran, tidak atas tekanan-tekanan dari pihak manapun. Apa yang bisa segera saya terapkan lebih baik agar kelasnya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yakni berusaha penuh meninjau kembali kondisi awal peserta didik, mempelajari latar belakang peserta didik agar bisa sepenuhnya menjadi fasilitator yang tingkat keragaman yang tinggi, menerapkan budaya religius dalam pembelajaran dengan mengucapkan salam, berdoa di awal dan di akhir pelajaran, membiasakan tilawah satu ayat, mempersiapkan kerangka belajar yang sesuai dengan filosofis Ki Hajar Dewantara, kemudian mempersiapkan media pembelajaran yang mendorong siswa berpikir aktif, kreatif, dan kritis, mencari alternatif metode pembelajaran bagi anak yang berkebutuhan khusus, menggalakkan lagi program pembiasaan yang mengusung pada budaya lokal, raca gelis, rajin baca getol nulis, target 1 bulan 1 buku, dan jenis bukunya fiksi, khususnya untuk berbahasa daerah. Hasil tulisannya siswa itu ditempelkan nanti pada pohon gelis dan guru mengkolaborasikan pembelajaran dengan permainan. Demikianlah yang saya dapat sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.